Upacara tradisi Kabupaten Nganjuk. Upacara tradisi nyadran di Desa Sono Ageng. Nyadran Sono Ageng dilaksanakan secara rutin pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing selesai panen kedua. Tata cara nyadran Desa Sono Ageng. Prosesi nyadran diawali dengan kirap atau arak-arakan. Sesaji diarak mulai dari balai desa menuju punden yang dianggap makam Mbah Said yang merupakan tokoh pendiri Desa Sono Ageng dengan berjalan kaki. Acara inti. Sesampainya di makam, sesaji yang dibawa diletakkan di bawah pohon beringin besar. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, prakata dari pemangku adat dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Mbah Said dan Desa Sono Ageng dan pembacaan tujuan prosesi nyadran. Yang ketiga, sambutan kepala desa dan sambutan Bupati Nganjuk. Yang keempat, tabur bunga dan doa. Acara yang selanjutnya yaitu manganan. Mereka rela berdesak-desakan agar mendapatkan isi sesaji karena mereka percaya bahwa isi tersebut mampu mendatangkan berkah. Acara yang terakhir yaitu tanggapan atau tontonan. Dilaksanakan setelah prosesi kirap selesai pada malam hari hingga dini hari. Banyak jenis tontonan yang digelar antara lain wayang krucil, wayang kulit, dan jaranan. Menurut Pak Didi selaku pemangku adat Desa Sono Ageng, pertunjukan wajib yang harus ada saat nyadran yaitu kentrung dan wayang kayu. Ubo Rampe, upacara tradisi nyadran di Desa Sono Ageng. Ubo Rampe adalah segala keperluan yang perlu disediakan dalam tata upacara. Macam-macam keperluan yang perlu disediakan dalam upacara tradisi nyadran di Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk adalah yang pertama, cucuk lampah. Cucuk lampah adalah seorang pemimpin yang membawa rombongan dan memiliki tanggung jawab yang besar atas keselamatan para rombongan yang sedang dipimpinnya dan memimpin dengan penuh tata krama. Ubo Rampe yang kedua yaitu payung.
Payung jika dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai peneduh panas dan penghindar hujan, payung di sini bertransformasi menjadi simbol-simbol kebangsawanan. Pada masa kerajaan, payung dikenal sebagai songsong dalam budaya Jawa. Benda tersebut digunakan sebagai ciri keningratan sekaligus kepriyayian keturunan raja. Yang ketiga, pusaka. Dalam prosesi upacara tradisi nyadran di Desa Sono Ageng, pusaka di sini berupa tongkat yang terbuat dari kayu yang diberi sedikit sentuhan pewarnaan. Tongkat ini diibaratkan pusaka yang dimiliki oleh Mbah Sahid pada masa lampau. Tongkat kayu yang telah dibawa nantinya akan disematkan di samping situs yang dianggap makam Mbah Sahid. Ubo rampe yang keempat yaitu gamelan mungde. Dengan adanya gamelan mungde dalam prosesi nyadran di Desa Sono Ageng merupakan usulan KASI Kebudayaan Kabupaten Nganjuk pada tahun 1995 yang disetujui oleh otoritas pejabat Sono Ageng pada masa itu. Gamelan ini berjalan sebagai musik pengiring prosesi upacara tradisi nyadran di Desa Sono Ageng. Gamelan mungde berjalan setelah rombongan tamu undangan dan segenap jajaran pemerintahan. Mungde adalah kesenian yang berasal dari Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Pada saat ini, mungde menjadi ikon kesenian khas Nganjuk. Untuk sejarah mungde berkaitan dengan pergolakan Pangeran Diponegoro menjadikan prajuritnya menyebar. Nah, salah satu tempat persebarannya di daerah Baron Nganjuk. Yang kelima ada jolen. Jolen ini termasuk sesaji. Nah, jolen yang berjumlah 4 buah masing-masing diangkat oleh 4 orang dengan pakaian kejawen. Jolen yang berada di urutan pertama adalah jolen yang berisi gunungan apem. Disusul 3 jolen yang berisi hasil bumi atau polo pendem, makanan pokok, dan peralatan rumah tangga. Sesampainya di makam, jolen ini diletakkan dan setelah upacara selesai akan diperebutkan oleh pengunjung yang datang saat prosesi nyadran. Sebenarnya tidak ada makna spesifik untuk masing-masing isi jolen, namun sebagian masyarakat memaknai bahwa isi jolen merupakan wujud syukur atas nikmat dari Yang Maha Kuasa. Untuk jolen yang berisi gunungan kue apem merupakan perwujudan dari selamatan untuk memperoleh keselamatan dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Adanya jolen yang berisi kue apem merupakan usulan dari Bupati Nganjuk. Ubo rampe yang keenam yaitu Putri Domas berjumlah 12 orang yang bertugas membawa bokor berisi bunga
Putri Domas ini biasanya merupakan gadis-gadis yang masih belia. Yang ketujuh, bunga dalam bokor. Salah satu ubo rampe ini adalah wadah yang besar, yang cekung, dan bertepi lebar. Biasanya dibuat dari logam. Tabur bunga atau lebih dikenal dengan nyekar di masyarakat Jawa sebagai acara penting di prosesi nyadran Sono Ageng. Nyekar berasal dari kata sekar yang berarti kembang atau bunga, yang dapat dikatakan bahwa nyekar adalah sebagai salah satu bentuk tradisi ziarah kubur yang ditujukan kepada Mbah Sahid. Yang kedelapan atau yang terakhir ada lengkong. Lengkong merupakan wadah makanan yang terbuat dari pelepah daun pisang, lalu dibentuk persegi 4. Selanjutnya, bagian tengah dari anyaman pelepah daun pisang itu kemudian ditusuk menggunakan beberapa bambu. Nah, hal tersebut agar makanan tidak tumpah. Makanannya biasanya adalah sego gurih atau nasi uduk, yaitu nasi putih yang ditambahkan santan dan garam sehingga rasanya menjadi gurih. Lalu ada panggang buceng atau ingkung, yaitu ayam utuh yang dipanggang, dan juga lauk pauk lainnya. Ada juga makanan yang diwadahi takir. Takir merupakan tempat makanan yang terbuat dari daun pisang. Fungsi dari upacara nyadran Desa Sono Ageng merupakan sebagai wujud syukur masyarakat atas nikmat yang telah diberikan dengan membuat tumpengan yang berisikan hasil panen, dengan harapan supaya setelah acara nyadran tersebut rezeki yang didapat lebih melimpah. Selain itu, fungsi nyadran lainnya adalah untuk mengirimkan doa kepada leluhur. Nyadran ki kok tembung sadra. Sadra kuwi artine ngirim leluhur. Ngirim doa tegese. Mugo ku nek nyadran ora apa-apa ape wae. Bisa juga diarani bersih desa, bisa juga diarani sonadran, sedekah bisa wae. Apa sebab itu ndang sonadran dia nyadran kuwi meh ben pamane petang omah kuwi nganggap tondo syukure wong-wong ngono kuwi dengan harapan kangge pangarep-arep supaya sak pungure kuwi rezekine tambah semakin. Owah-owahan yang terjadi pada nyadran Desa Sono Ageng dapat dilihat dari pelaksanaannya. Dulu, semua pelaksanaan perayaan dilaksanakan bersamaan pada hari H. Namun, karena adanya kemajuan, acara nyadran Desa Sono Ageng dimulai seminggu sebelumnya. Walaupun di masa pandemi, acara nyadran Desa Sono Ageng
tetap diadakan karena prosesi yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi untuk acara berebut makanan lebih tertata, dan yang sudah mendapatkan makanan tidak boleh mengambil makanan lagi. Sono Ageng itu gak apa-apa melestarikan adat sing wis ana. Eman-eman nek nganti ilang mung saiki bedone karo gantian. Mergo aku tau amen ditanggap rono. Kuwi mung wong tang omah dengan tari-tarian. Ya. Nek saiki kira-kira sa-RT atau sa-RW lagi ngangkat. Mulane tidak seramai itu. Orang-orang itu biar jangan ramai banget. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Pak Didi, anak muda di sini respect dengan tradisi ini. Juga mereka itu biasanya ditarik iuran untuk pertunjukan itu, berapapun tidak pernah mengeluh. Gampangane ditarik gawe pitulasan 5.000 nesu. Nak gawe nyadranan 20.000 mesti diberi. Orang sini hari rayanya yang paling besar itu nyadran. Orang yang jauh-jauh pulang jadi rame, setiap orang pintunya dibuka, enek wong dayuh, jaluk mangan mesti diwenehi. Dari kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa cara melestarikan upacara adat nyadran agar tidak punah yaitu dengan melakukan upacara adat nyadran terus-menerus setiap tahunnya, sehingga kekhasan upacara adat nyadran tersebut tidak luntur, tidak punah, dan tidak hilang oleh zaman.